Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Apa kabar kalian semua? Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dia Puspitasari dengan NIM 12014180773. Saya dari jurusan pendidikan luar sekolah Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perencanaan program yang telah saya buat. Nah, perencanaan program ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas micro teaching. Oke, langsung kita bahas aja ya. Oke, selanjutnya pemaparan kali ini dengan judul Perencanaan Implementasi Program Sigap melalui PAUD di Kota Semarang. Nah, apa aja sih nanti isi-isinya? Stay tune ya guys, kita akan bahas semuanya. Oke, yang pertama yakni pengertian perencanaan sendiri. Apa sih perencanaan itu? Nah, perencanaan menurut Cokro Midjoyo, perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Oke, selanjutnya ada pengertian sigap. Apa sih sigap itu? Nah, perlu kalian ketahui, sigap memiliki kepanjangan yakni siapkan generasi anak berprestasi. Nah, program ini diciptakan oleh Tanato Foundation yang dimana berupaya meningkatkan pendidikan anak usia dini di Indonesia dengan berfokus pada kualitas guru dan sekolah, gizi dan kesehatan dan juga kebersihan. Dengan tujuan mencerdaskan anak-anak bangsa, salah satunya anak-anak yang berada di kota Semarang ini untuk menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul. Kemudian ada tujuan perencanaan itu sendiri. Di sini ada 3 tujuan perencanaan. Yang pertama, meningkatkan dan menjamin kesehatan gizi pada anak usia dini. Yang kedua, ada mengoptimalkan pola pengasuhan anak usia dini sesuai dengan perkembangan si anak. Kemudian yang ketiga, ada upaya menambah variasi parenting kepada para pendidik agar lebih bermutu. Adapun kebijakan-kebijakan di dalamnya. Nah, kebijakan apa aja sih yang ada di dalam program ini, perencanaan program ini? Mari kita simak. Yang pertama, pastinya ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Semarang. Kemudian ada Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2016 bidang pembinaan PAUD dan PNF pasal 14 sampai 20 serta pasal 36 sampai 39. Nah, kemudian ada Permendiknas nomor 25 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi dasar. Selanjutnya, adapun sasaran program. Sasaran program ini tuh siapa aja sih yang menjadi sasarannya? Nah, berikut ini merupakan sasaran-sasaran program perencanaan pengimplementasian program sigap di Kota Semarang. Yang pertama ada anak usia dini di Kota Semarang. Yang kedua ada lembaga PAUD di Kota Semarang. Kemudian ada Himpawud di Kota Semarang. Ada orang tua dan juga stakeholder. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan program. Nah, yang pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, yang kemudian dilanjutkan dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Dan selanjutnya mengevaluasi tahap awal dan yang terakhir ada pemantapan tahap awal. Nah, kita masuk dalam pembahasan program ini. Pelaksanaan programnya itu seperti apa, isinya itu seperti apa, pengertian di dalamnya itu seperti apa, akan kita bahas di sini. Nah, yang pertama ada meningkatkan dan menjamin kesehatan gizi pada anak usia dini. Dalam pelaksanaannya,
pendidik dapat memberikan pengajaran serta pengarahan pada orang tua tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh anak usia dini, juga melakukan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat untuk memberikan vaksinasi dan minimalnya untuk memberikan bantuan vitamin pada seluruh jajaran lembaga PAUD di Kota Semarang ini. Kenapa sih kok harus meningkatkan dan menjamin kesehatan gizi anak? Karena kita ketahui sendiri bahwa anak usia dini yang berada di usia 0-6 tahun ini sangatlah penting memerlukan gizi yang baik. Apabila gizi anak buruk, nanti akan terjadi mengalami kesehatan yang buruk juga. Kemudian yang kita ketahui, Indonesia ini juga masih banyak terjadi masalah mengenai kesehatan, salah satunya itu stunting. Nah, pada program sigap ini yang didirikan oleh Tanoto Foundation, kita juga berfokus atau membahas mengenai stunting ini, yang dimana permasalahan kesehatan ini yang terjadi kebanyakan pada anak. Perlu kalian ketahui, stunting ini apa sih? Stunting ini merupakan permasalahan gizi kronis yang dialami oleh anak sehingga menghambat pertumbuhan tinggi badan anak atau yang bisa kita sebut kerdil. Maka dari itu kita layaknya harus menekan angka stunting di Kota Semarang dan lebih berfokus untuk meningkatkan gizi anak-anak usia dini dengan bermitra atau bekerjasama dengan dinas kesehatan Kota Semarang sendiri untuk memberikan vaksinasi stunting ataupun memberikan vitamin-vitamin untuk menambah gizi anak. Kemudian selanjutnya ada mengoptimalkan pola pengasuhan anak usia dini sesuai dengan perkembangan anak. Nah, di sini membutuhkan kerjasama antara pendidik dengan orang tua untuk mengamati perkembangan anak. Pola asuh sangatlah menentukan kualitas anak dalam tumbuh kembangnya. Dalam hal ini, dapat juga pendidik anak usia dini dapat memberikan arahan, pengetahuan, dan cara pola asuh kepada orang tua melalui rapat orang tua atau mengadakan webinar seperti situasi pada saat ini. Seperti yang kita ketahui, saat ini seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Maka dari itu tidak bisa dilakukannya pertemuan atau rapat oleh wali murid atau orang tua siswa. Maka dari itu solusinya dengan mengadakan meeting kepada orang tua dengan melalui webinar. Di sini nantinya pendidik akan memberi arahan atau memberi sedikit wawasan kepada orang tua murid agar lebih memperhatikan pola asuhnya. Seperti itu. Nah, pola asuh sendiri memiliki 3 jenis. Seperti apa yang saya baca, 3 jenis ini, yang pertama ada pola asuh demokrasi, di mana orang tua ini memberikan kebebasan untuk anaknya untuk berkarya atau melakukan apapun yang mereka sukai, untuk melakukan aktivitas apapun tapi dengan diberikan motivasi ataupun diberikan pengarahan tambahan dari orang tua tanpa adanya kelalaian dari orang tua. Orang tua harus tetap mengamati walaupun bentuk pola asuh ini lebih membebaskan anak untuk berkreasi sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada pola asuh otoriter, ya, di mana orang tua ini menekan atau menuntut si anak ini harus seperti apa yang orang tua mau.
seperti perintah apa yang orang tua mau, dan ketika anak melanggarnya maka ada sanksi yang harus dijalankan, harus mereka terima seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ini ada jenis pola asuh laissez-faire. Nah, ini di dalam pola asuh ini mengaitkan tentang tingkat akhir pendidikan orang tua. Jadi tingkat akhir pendidikan orang tua, lingkungan, dan juga budaya ini dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak dalam pengasuhan. Nah, itu ketiga jenis pola asuh itu dapat kita ketahui, dapat pendidik arahkan kepada orang tua murid agar orang tua murid itu bisa mengimbangi atau memilih pola asuh yang bagaimana yang baik untuk digunakan, seperti itu. Kemudian ada upaya memberi dan menambah variasi parenting kepada para pendidik agar lebih bermutu. Peningkatan kapasitas dan kemampuan guru PAUD untuk menambah dan mengembangkan keilmuan melalui kegiatan seminar, pelatihan, dan juga studi lanjut. Kemudian penguatan pendidikan karakter yang melekat dalam proses pembelajaran. Nah, di sini para pendidik PAUD ini, para pendidik anak usia dini ini sangat diharapkan mereka itu memiliki kualitas pendidikan yang baik, yang bermutu untuk nantinya mendidik calon generasi unggul atau menyiapkan anak usia dini yang berprestasi dan berkualitas yang baik. Maka dari itu kita harus juga mempola atau membentuk mutu pendidiknya juga menjadi lebih berkualitas dan lebih bermutu juga. Nah, dengan solusinya seperti melakukan kegiatan seminar, para pendidik mengikuti seminar-seminar ini untuk menambah wawasan mereka tentang apa sih pendidikan itu lebih luas mengenai pendidikan, pola asuh, dan juga pendidikan anak pada anak usia dini ini, dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik dari Dinas Pendidikan maupun pendidik pun bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang sudah diselenggarakan. Kemudian ada juga dengan cara mengikuti studi lanjut, dengan mereka melanjutkan studi lanjut dengan menambah ilmu mereka belajar lebih tinggi lagi, wawasannya lebih luas lagi. Itu merupakan salah satu peningkatan mutu dan kualitas pendidik. Dan kemudian juga ini yang penting juga untuk mempola karakter pendidik dalam melakukan pembelajaran. Selanjutnya ada SWOT ataupun evaluasinya. Nah, strength ini sendiri ataupun kekuatan, yang pertama ada terdapat pemerataan PAUD di Kota Semarang. Seperti yang kita ketahui bahwa di Kota Semarang sendiri ada kurang lebih 58 PAUD yang sudah terakreditasi di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Minimalnya ada satu PAUD di satu kecamatan di Kota Semarang. Maka dari itu bisa diselenggarakan program perencanaan ini untuk seluruh PAUD di Kota Semarang. Nah, kemudian tersedianya layanan kesehatan di Kota Semarang. Nah, dalam bekerja sama dengan Dinas Kesehatan di Kota Semarang ini, nantinya kita bekerja sama untuk memberikan tadi itu vaksinisasi dan juga minimalnya vitamin untuk seluruh anak usia dini di Kota Semarang ataupun di lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini PAUD yang ada di Kota Semarang. Kemudian ada antara pendidik dan orang tua memiliki tujuan yang sama. Nah, pastinya pendidik dan orang tua memiliki tujuan yang sama, yakni untuk
menambah kualitas anaknya agar anaknya itu lebih berprestasi, lebih pintar dan lebih unggul, menjadi sumber daya manusia yang unggul nantinya ke depannya. Maka orang tua dan juga pendidik pun menginginkan hal yang sama, hal yang seperti itu. Kemudian ada weakness di sini. Yang pertama ada kualitas guru dan mutu pendidikan yang masih kurang. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa guru masih adanya guru yang mutunya itu masih kurang. Maka dari itu harus adanya solusi-solusi tadi untuk mengikuti pelatihan, mengikuti seminar, webinar, bisa juga melanjutkan ke studi yang jenjangnya lebih tinggi untuk mendapatkan wawasan luas dan menjadi pendidik yang lebih bermutu. Selanjutnya ada masih rendahnya pendidikan karakter guna menyeimbangi era globalisasi dan informasi teknologi. Nah, pembentukan karakter ini sendiri juga penting untuk pendidik anak usia dini, karena untuk mengimbangi tentang kemajuan globalisasi dan juga kemajuan teknologi pada saat ini. Maka dari itu penting juga menerapkan karakter yang baik pada diri pendidik anak usia dini. Dan juga yang ketiga ada kurangnya pemberian sosialisasi mengenai pola asuh anak usia dini di Kota Semarang. Kemudian selanjutnya ada opportunities. Di dalam opportunities ini sendiri, yang pertama dapat meningkatkan kualitas anak usia dini di Kota Semarang dengan nanti terlaksananya perencanaan ini mungkin akan menjadikan kualitas anak usia dini di Kota Semarang itu lebih bermutu, lebih tinggi kualitasnya dibanding anak usia dini di luar Kota Semarang sendiri. Karena program sigap ini sendiri yang didirikan oleh Tanoto Foundation memang berfokus pada kualitas anak usia dini, yaitu anak PAUD dan juga anak sekolah dasar. Tetapi pada program perencanaan kita saat ini yang kita bahas ini, kita lebih mengacu kepada anak pendidikan usia dini yang ada di Kota Semarang. Oke, selanjutnya memungkinkan untuk meminimalisir mencegah terjadinya stunting pada anak usia dini di Kota Semarang. Kemudian ada threat atau ancaman. Ancamannya sendiri, apabila program sigap ini tidak terlaksana dengan baik ataupun tidak terlaksana sama sekali, maka yang terjadi adalah tersainginya kualitas anak usia dini oleh PAUD lain yang ada di luar Kota Semarang. Maka bisa jadi nanti PAUD-PAUD di luar Kota Semarang memiliki kualitas anak usia dini yang lebih tinggi dibanding Kota Semarang apabila tidak ada kemajuan dalam mengolah program atau mengimplementasikan program ini di Kota Semarang sendiri. Perlu kalian ketahui, di Kota Semarang ini yang menjadi mitra oleh Tanoto Foundation sendiri yakni hanya Universitas Diponegoro Semarang. Nah, itu hanya satu-satunya di Semarang yang menjadi mitra Tanoto Foundation. Informasi saja seperti yang saya ketahui bahwa Tanoto Foundation ini melalui program sigap sudah banyak sekali yang bermitra. Ada 3 negara yang bermitra pada Tanoto Foundation ini. Yang pertama ada negara Indonesia sendiri, yang kedua ada di negara Singapura, dan ketiga ada di negara Tiongkok. Di mana kedua negara tadi selain Indonesia memiliki tingkat pendidikan yang memang sudah bagus. Mereka sudah memiliki pendidikan yang cukup berkualitas. Program yang saya buat ini bisa mengubah
kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Semarang, dan juga bisa menjadi persiapan untuk menyiapkan generasi anak usia dini yang berprestasi, berkualitas, bermutu, dan juga menjadi sumber daya manusia yang lebih unggul di kedepannya nanti. Oke, sekian saja dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.